Ciri orang toksik itu tidak konsisten orangnya. Mencela-mencele. Esok sore dele tahu tempe itu loh. Nggak pernah konsisten. Dan orangnya itu membutuhkan perhatian yang lebih, caper. Cuma cari perhatian aja. Ada drama, tidak menghargai batasan dan memanipulatif sesuatu. Tiba-tiba ini Pak Luhut Binsar berpesan ini pada Pak Prabowo, presiden terpilih. Nanti kalau membentuk kabinet, jangan sampai ngajak orang toksik. Racun ini. Ada apa ini kok Opung Luhut bicara begitu? Maksudnya menteri sekarang ini ada yang toksik gitu apa piye? Nah, siapa? Nah, sebutin aja dong. Biar kami rakyat ini tahu, malah nek disebutin, presiden bisa segera mengganti. Nah, ngompoles, udah pada tahu, toksik itu apaan tuh kan sudah pada tahu. Jadi kalau baca-baca di media, ya toksik sendiri artinya racun. Nah, ketika istilah ini viral, yang dimaksudkan ini bukan orang yang beracun atau dia membawa racun. Bukan begitu. Melainkan orang yang berbahaya. Yang bisa mempengaruhi orang lain secara negatif. Ya nek dikerangkakan dalam konteks pemerintahan, bila orang toksik ini masuk kabinet, maka dapat menyengsarakan menteri-menteri yang lain, termasuk presidennya ini. Dan sehingga Pak Luhut pesan begitu. Nah, emang siapa itu yang disebut toksik? Apa Pak Menko Marinvest tahu orangnya? Oh, rasa ngono lah. Sebutin aja bila memang ada dan tahu. Biar diganti tuh sama Pak Jokowi, mumpung masih menjabat. Apa jangan-jangan selama 2 periode di kabinet, beliau yang tersiksa? Apa ya? Padahal setahu kita loh, para menteri yang bertahan 2 periode itu semua kan malah menteri-menteri yang bagus. Bukan menteri yang sembarangan, yang ecek-ecek. Masa iya orang model Pak Pramono Anung, Pak Pratikno, Pak Basuki Hadimulyono, Bu Sri Mulyani, semuanya sama yang lain itu orang-orang toksik, orang-orang beracun dan berbahaya. Wah, yo ora iso kak gitu tuh sebutan. Nah, siapa ini kira-kira yang dimaksud orang-orang toksik ini? Mau di periode ini atau sebelumnya, misalnya ada menteri toksik, itu tandanya bentuk kegagalan kepala negara. Menyaring orang yang tepat untuk jadi menteri. Nah, meski kita orang biasa, dudu wong penting loh ini. Ya bisa kok melihat atau menilai ciri-ciri orang toksik. Dari bacaan-bacaan yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar juga. Ciri orang toksik itu tidak konsisten orangnya. Mencela-mencele. Esok sore dele tahu tempe itu loh. Nggak pernah konsisten. Dan orangnya itu membutuhkan perhatian yang lebih, caper. Cuma cari perhatian aja. Ada drama, tidak menghargai batasan dan memanipulatif sesuatu. Nah, bila di kabinet pernah ada orang toksik yang membahayakan, bebayani. Sopo ya menteri atau bekas menteri yang toksik ini? Ayo kita bedah aja ini. Nah, sebelum ke situ, menteri itu kan bawaan presiden. Oh iya no, yang milih presiden. Mau aneh-aneh apa ya bisa. Misalnya ini gini, orang toksik itu nggak konsisten. Gimana mau bersikap gitu bila dia mesti melaksanakan tugas yang ditanggungjawabkan oleh presiden, yang diberikan tugas oleh kepala negara. Kan nggak bisa, mbok ya jangan mengarang gitu toh. Opung Luhut. Di pemerintahan itu utamanya mau menteri, sulit kok bersikap toksik, membahayakan menteri yang lain itu sulit. Menjadi racun dalam kabinet itu ya sulit loh. Nah, pernyataan Opung ini kemudian direspon sama Pak JK. Beliau nggak tahu malah soal toksik ini. Beliau malah mengingatkan, orang yang tidak melaksanakan undang-undang dasar, terutama tidak mementingkan rakyat, tidak boleh berada di pemerintahan. Nah, itu katanya. Kalau mengacu perkara-perkara umum, mestinya mempersiapkan kandidat-kandidat menteri lebih ke persyaratan yang dibutuhkan. Rakyat hampir tidak pernah ngerti toh. Apa sih syarat yang dicari presiden terpilih?
untuk membantunya sebagai menteri dalam kabinet. Nah, di periode pertama Pak Jokowi, mungkin bisa kita cek itu. Kita sempat dengar orang yang bakal membantu jadi menteri itu. Intinya tidak boleh rangkap jabatan, itu syarat utamanya itu. Terutama jabatan partai, alias bukan ketua umum partai, tapi ya dilanggar. Dan juga tidak terkena masalah korupsi, ya dilanggar itu, banyak. Tidak punya beban masa lalu politik. Mana nih? Akhirnya masyarakat tahu nih. Wih, ini wong teori. Monggo, yang nggak percaya, bisa dicek itu. Itu saat Pak Jokowi menang Pilpres tahun 2014. Waktu itu Pak Budi Gunawan, kabarnya disodorkan PDIP untuk jadi menteri. Namun batal disebabkan namanya di-stable oleh KPK. Stabilo. Oh iya itu. Dulu waktu memverifikasi calon menteri yang terlibat kasus korupsi apa enggak, daftarnya disodorkan ke KPK sama Pak Jokowi itu. Bahkan syarat pendidikan tidak penting kok. Lawang Bu Susi Pujiastuti yang hanya lulusan SMP bisa jadi menteri kok. Dan Ciami itu. Dan terbukti hasil kinerjanya benar-benar luar biasa. Mayoritas masyarakat puas. Namun di periode kedua, apa yang pernah dikemukakan Pak Jokowi? Oh, sembuh. Dilanggar semua. Banyak menteri yang tetap jadi ketua partai, banyak menteri yang terlibat kasus korupsi, banyak menteri yang masa lalunya orang genah. Belas, reneng rambu-rambu kandidat menteri yang diinginkan di periode pertama ora. Ya akhirnya Pak Jokowi sendiri juga nggak konsisten. Nah, padahal saya tadi bilang, Pak, toksik itu ciri-cirinya adalah pejabat yang tidak konsisten. Ya sejak awal periode kedua, ada 4 ketua umum partai masuk kabinet. Itu ada Pak Suharso Monoarfa yang waktu itu PLT ketua umum P3, Pak Erlangga ketua umum Golkar, Pak Zulhas ketua umum PAN, dan Pak Prabowo sendiri ketua umum Gerindra. Padahal dulu Pak Jokowi berharap loh, para pembantunya itu bisa fokus bekerja, makanya tidak boleh rangkap jabatan. Itu betul, bagus itu. Dulu masih nurut sama partai, masih kader partai. Sekarang mencelat dewe. Sekarang ini malah ketambahan satu ketua umum partai lagi. Wes kono bekas kubu oposisi, yakni Mas Ahaye dari Demokrat. Ya, apa nih konsistennya kan nggak ada. Nah makanya bicara soal kandidat menteri, penting dan menarik membahas tentang kriteria. Harusnya ini. Namun sebelum ke kriteria, harusnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih besok, ini masukan loh ini dari Om Bengawan loh, sebagai masyarakat loh, sebagai capres terpilih, bicara tentang pemerintahnya mau yang bagaimana dulu. Ya di plan dulu lah. Dipersiapkan dulu, jadi pemerintahan itu apa toh. Nah kalau sudah tahu nanti golek menteri ini itu gampang dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Soalnya itu menentukan karakter atau ciri-ciri siapa yang dibutuhkan. Itu sesuai dengan programnya, bentuk pemerintahnya seperti apa. Lah ngapain itu? Opung Luhut berpesan soal orang toksik segala macam. Nah aneh itu. Marahi masyarakat gemes saya. Ibaratnya kita mau bepergian, arep lunga, tujuannya jelas loh. Misalnya apa mau ke gunung, mau ke pantai, medannya otomatis nanjak misalnya. Kalau di pantai jalannya berkelok-kelok, lalu jalannya terjal berbatuan dan sebagainya. Kendaraan yang dibutuhkan lebih pas yang 4WD itu jadi tahu. Tujuannya wis jelas, yang digunakan prasarananya, ya kudu jelas. Mobilnya ya double garda, ben lincah itu. Sehingga sampai tujuan tidak ada hambatan. Bagi yang nggak tahu, mau kemana aja nek ditakoni, Alphard pokoknya paling nyaman untuk naik gunung. Orang gagas medane. Kan ya kocok rek ngono. Yang penting wah bagus, ora tekan. Malah biayanya kakean, bensinnya kakean, ragate oke. Sehingga perdebatan soal toksik atau enggak itu tahap selanjutnya harusnya. Terus beberapa loh episode ngompol ini Om Bengawan mengatakan, aku nagih-nagih. Mau kayak gimana nih pemerintahan mendatang ini? Neng gandeng aku dudu sopo-sopo. Hanya rakyat biasa. Pak Prabowo ya nggak pernah jelasin, nggak tahu. Saya belum pernah dengar ya. Kalau sudah dengar, Om Bengawan akan bedah.
Lah parahnya para partai pendukung koalisinya itu lebih suka bicara rebutan jatah kursi menteri. Tidak membantu bentuk kepemerintahan, tujuannya, program dan sebagainya. Tujuannya kemana gak masalah mereka. Penting katut yang jero. Lah secara pribadi nih, Om Begawan yakin loh, Pak Jokowi sama Gibran janjane ya nyimak apa yang sering tak sampaikan ini. Mungkin dari pembantunya ngelaporin ini. Iyalah, yang sering tak sampaikan ini. Tapi dua orang bapak dan anak ini ya bingung. Kok ameh ngomong capres terpilih itu ya mungkin ya bingung itu. Lah ketemu saja nggak pernah. Bisa jadi nasibnya kayak Pak Amin Rais nanti. Nge-WA wis nggak dibuka, nggak direspon, apalagi dibalas. Sampai 2 bulan lebih loh saya lihat. Kan tak sampaikan beberapa kali, hampir tidak ada lagi pertemuan 4 mata antara Pak Jokowi atau Gibran, ya tahu, dengan Pak Prabowo presiden terpilih. Ingat loh, Pak Prabowo itu presiden loh, punya hak prerogatif, kekuasaannya penuh loh. Kalau wakil hanya harus sikil loh. Yang berlangsung lumayan lama pertemuan itu berapa pernah. Nah terakhir ketemu ya benar-benar di acara seremonial saja, yang otomatis tidak ada perbincangan serius dan intens karena waktunya terbatas. Ya, nggak pernah ada pembicaraan-pembicaraan yang serius untuk pemerintahan yang akan datang. Gibran pas Lebaran memang ke Kertanegara itu, namun kan hanya sebentar saja di rumah pribadi Pak Prabowo. Saat keluar tidak ada pernyataan yang menyiratkan ada sesuatu. Ada pembahasan topik khusus, renek kelihatannya. Yang pasti sekarang Pak Jokowi dan Mase itu sedang gelisah kelihatannya. Ini penerawangannya Begawan loh. Kayak lagunya Bimesa kayak resah dan gelisah, mesti gitu loh. Nah berbagai upaya mendekat nampaknya kandas. Dan bila akses mereka ke presiden pengganti itu kecil, ini bagaikan nasib keluarga Pak Jokowi sudah di ujung senja ini. Sebentar lagi temaram, anslop gitu. Dan menghilang seperti matahari. Jadi jangan dikira loh, bicara soal toksik, bicara indikator kandidat menteri, rebutan jatah, nggak bikin presiden pot-potan. Wah, bingung. Yang lain masih punya partner teman partai loh. Lah Pak Jokowi sama Gibran kan nggak mewakili partai. Bukan mewakili siapa-siapa. Wong di PDIP juga sudah dipecat. Jadi hanya mereka berdua. Nah, mungkin ada tambahan. Bila kader PSI ada yang jadi menteri, mungkin masih ada pengaruhnya. Wah, ini kok urutannya jadi orde lama, orde baru, orde reformasi, sekarang jadi orde bingung. Nah, ini menurut Begawan. Oke ya, sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan. Salam ngumpul, salam Begawan. Dadah.